Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Ferry Riawan dengan nomor NIM 18821500092 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Iswandini Agustin MPD. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan antara filsafat secara umum dan pengantar filsafat secara ilmu by Swedi. Yang pertama, saya akan menjelaskan filsafat secara umum. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atau pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Tujuan filsafat secara umum. Keberadaan filsafat dapat membantu persoalan manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian filsafat, adapun tujuan filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. Yang keempat, agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. Yang kelima, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang keenam, agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang ketujuh, agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedelapan, agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Lanjut, yang ketiga, filsafat dari kata Yunani. Filosofia arti harfiahnya cinta akan hikmah. Adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai akar, pikiran, dan bahasa. Lanjut, yang kedua, sedangkan pengertian filsafat menurut KBBI Kampus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut. 1. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi, pengetahuan hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Yang kedua, teori yang mendasari alam pikiran dan suatu kegiatan. Yang ketiga, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Lanjut, yang kelima, disimpulkan. Dapat juga disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat adalah jawaban dalam bentuk gagasan atau ide. Lanjut, kali ini saya akan memaparkan tentang filsafat ilmu by Swedi. Yang pertama, filsafat secara etimologi dan terminologi. Pengertian filsafat secara etimologi. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal istilah psilopi, serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras 882 sampai 486 sebelum Masehi. Arti filsafat pada waktu itu, kemudian filsafat itu diperjelas seperti yang banyak dipakai sekarang ini dan juga digunakan oleh Socrates 470 sampai 390 sebelum Masehi dan filsuf lainnya. Filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dan filsafat itu sendiri banyak
Maka sebagai gambaran diperkenalkan beberapa batasan sebagai berikut. Salah satunya yaitu Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Lanjut, ciri-ciri filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Berikut merupakan ciri-ciri berfilsafat. A. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu-ilmu lainnya, hubungan ilmu dan moral, seni, serta tujuan hidup. B. Mendasar arti pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Filsafat tidak hanya berhenti pada kulit-kulitnya, periferis saja, tetapi sampai menembus ke dalamnya atau hakikat. C. Spekulatif artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Namun demikian tidaklah berarti hasil pemikiran kefilsafatan tersebut meragukan kebenaran karena tidak pernah tuntas. Lanjut, pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisir. Jadi pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam penghimpunan data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu mensalilkan atau valid menerima hipotesis, hipotesis menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum menjadi dalil iya, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia menjadi hukum. Lanjut, macam-macam jenis ilmu. Yang pertama, ilmu praktis. Ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Yang kedua, ilmu praktis normatif. Ia memberi ukuran-ukuran, kriterium, dan norma-norma. Yang ketiga, ilmu praktis positif. Ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis norminatif. Norma dan dikaji ialah berbagai membuat sesuatu tindakan yang harus dilakukan secara ilmu spekulatif ideografis yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kelima, ilmu spekulatif nomitetis bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substansis. Yang keenam, ilmu spekulatif teoretis bertujuan memahami kausalitas, tujuan memperoleh kebenaran dan keadaan atau peristiwa tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima. Salah. Untuk memperjelas pemahaman, kita perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya para ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut
pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah: A. Harus memiliki objek tertentu, objek formal dan material. B. Harus bersistem. C. Memiliki metode tertentu dan sifatnya umum. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya, dan perkembangannya pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya memiliki perbedaan. Lanjut, pengertian pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang disesuaikan manusia secara langsung dan kesadarannya sendiri.